Di episode ini saya akan menceritakan tentang sepasang suami istri yang cukup terpandang. Sebut saja mereka Bapak Andi dan Ibu Sari. Mereka punya satu anak bujang namanya Tara yang baru berumur 23 tahun. Tara ini boleh dibilang ganteng, pintar, dan kariernya mulai menanjak berkat dari ayahnya Pak Budi. Namun, ada satu kebiasaan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-harinya. Tara kalau berada di rumah tak pernah keluar dari kamar. Untuk makan saja harus diingatkan oleh mamanya. Tara ini definisi anak mama banget ya. Cuman upgrade ke level kamar mewah. Kalau bukan karena ganteng dan kariernya mulai moncer, orang-orang udah pasti ngecap dia anak mager sejati. Tapi serius, mungkin ini lebih dari sekadar kebiasaan. Bisa jadi dia introvert parah. Atau malah ada tekanan yang bikin dia lebih nyaman di kamar dibanding dunia luar. Apa perlu diajak ngobrol heart to heart sama Bu Sari? Kali aja ada yang dipendem. Kalau enggak, ya mungkin Tara butuh teman yang bisa tarik dia keluar buat eksplor dunia. Enggak cuma mager mulu di kamar. Namun ada rahasia di balik kamar Tara yang selalu terkunci. Di rumah megah dengan taman yang selalu terawat rapi, keluarga ini sangat terpandang. Bapak Andi adalah seorang pengusaha sukses, sementara Ibu Sari, selain sebagai ibu rumah tangga yang telaten, juga dikenal sebagai figur sosialita yang ramah. Mereka memiliki satu-satunya anak, Tara, pemuda berusia 23 tahun yang tampan dan cerdas. Semua orang memandang Tara sebagai pria muda yang sempurna. Lulusan universitas ternama, karier cemerlang di perusahaan keluarga, dan sering jadi topik pujian di kalangan teman-teman Ibu Sari. Ketika berada di rumah, Tara hampir selalu mengunci diri di kamarnya. Keluar kamar, jarang banget. Makan pun harus dipanggil berkali-kali oleh Ibu Sari. Kalau enggak, Tara bisa lupa makan sampai malam. Ibu Sari sering mengeluh kepada Bapak Andi. Pak, saya khawatir sama Tara. Dia selalu di kamar seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Bapak Andi biasanya hanya menjawab, namanya juga anak muda Bu. Mungkin dia lagi stres kerja, nanti juga biasa lagi. Namun, kekhawatiran Ibu Sari makin menjadi ketika suatu malam dia mengetuk pintu kamar Tara untuk memanggilnya makan malam. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, tetap sunyi. Di dalam kamar, Tara duduk di depan komputer, mengenakan headphone besar, dan matanya terpaku pada layar. Tara, seru Ibu Sari. Tara melepas headphone dengan wajah panik. Iya Ma, ada apa? Apa yang kamu lakukan? Mama sudah panggil berkali-kali, makan malam sudah siap. Oh maaf Ma, aku lagi kerja. Ibu Sari merasa aneh. Kerja apa? Ini sudah jam 9 malam. Tara mencoba mengalihkan, tapi Ibu Sari tak mau menyerah. Setelah makan malam, ia menyampaikan kecurigaannya kepada suaminya. Pak, saya yakin ada sesuatu yang aneh. Tara terlalu sering di kamar, saya takut dia terlibat hal-hal yang enggak benar. Bapak Andi akhirnya setuju untuk menyelidiki. Keesokan harinya mereka memutuskan mengamati aktivitas Tara lebih dekat. Tak disangka, apa yang mereka temukan sangat mengejutkan. Setelah merasa curiga, Ibu Sari dan Bapak Andi sepakat untuk lebih memerhatikan kebiasaan Tara. Mereka tahu bahwa anak muda seperti Tara pasti butuh privasi, tetapi tingkah lakunya yang jarang keluar kamar sudah di luar batas wajar. Suatu malam, ketika semua orang sudah seharusnya tidur, Ibu Sari terbangun karena mendengar suara aneh dari arah kamar Tara. Ia mengerutkan kening. Suara itu seperti suara sesuatu yang berulang-ulang. Ibu Sari berjalan mendekat, langkahnya pelan agar tak menimbulkan suara. Ketika sampai di depan kamar Tara, ia mengetuk pintu. Tara, kamu masih bangun? Di dalam kamar, terdengar kegaduhan kecil, seperti sesuatu yang dijatuhkan.
Lalu Tara menjawab dengan nada panik. Iya Ma, aku masih kerja. Ibu Sari merasa ada yang tidak beres. Kerja apa malam-malam begini? Tanyanya, mencoba membuka pintu. Namun pintu terkunci. Enggak Ma, lagi ini. Edit laporan, jawab Tara tergagap. Karena tidak mau memaksa, Ibu Sari akhirnya menyerah dan kembali ke kamar. Namun, ia tak bisa menghilangkan rasa curiganya. Esok harinya, ia berbicara dengan Bapak Andi. Saya yakin Tara menyembunyikan sesuatu. Malam tadi, dia terdengar seperti, saya bahkan malu membayangkannya, kata Ibu Sari. Bapak Andi hanya tertawa kecil. Namanya juga anak muda. Jangan langsung berpikir yang macam-macam. Mungkin dia lagi stres dan butuh pelarian. Ibu Sari mendesah panjang. Ya, tapi bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang bisa merusak dirinya sendiri? Sebenarnya Tara memang melakukan sesuatu di kamar malam itu, tetapi bukan yang seperti dipikirkan Ibu Sari. Ya, dia sedang melakukan sesuatu yang sering dilakukan oleh pria muda lainnya. Tara sedang menonton film dewasa dan, melakukan itu. Keesokan harinya, rasa penasaran Ibu Sari sudah di level puncak. Dia memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Pak, saya nggak bisa diam aja. Kita harus tahu Tara itu ngapain terus-terusan di kamar, katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Bapak Andi yang sedang asik baca koran hanya mengangkat bahu. Ya udah Bu, kapan mau interogasi? Tapi jangan bikin anak itu malu, nanti dia minggat. Ibu Sari pun langsung menyusun rencana. Malam itu, ketika Tara kembali mengunci diri di kamarnya, Ibu Sari pura-pura mengetuk pintu, tapi kali ini dengan tujuan berbeda. Tara, Mama mau masuk ya? Serunya sambil langsung mencoba membuka pintu. Namun seperti biasa, pintu terkunci. Dari dalam terdengar suara tergagap. Ma, jangan dulu. Aku lagi ini. Lagi ganti baju. Ibu Sari mencium sesuatu yang aneh. Ganti baju apa jam segini? Kamu kerja ganti baju? Atau ngapain sih di kamar terus? Tara jelas panik. Ma, serius, aku lagi sibuk banget. Karena tak mau menyerah, Ibu Sari beranjak mengambil kunci cadangan. Sambil mengintip dari celah pintu, Tara langsung berteriak. Ma, jangan, please, ini privasi. Tapi terlambat. Ibu Sari mendobrak masuk dengan kemenangan di wajahnya. Tara, yang tak sempat menyembunyikan bukti, hanya bisa melongo. Tara, yang sedang dalam keadaan telanjang dengan batangnya yang besar dan panjang, terlihat jelas oleh Ibu Sari. Juga di depan komputernya ada layar penuh dengan adegan-adegan panas. Tara buru-buru mengambil handuk putih dan melilitkan di badannya yang gak terlalu six-pack, tapi perutnya rata dengan ditumbuhi bulu halus di pusar dan dadanya yang bidang seakan menambah kegantengannya. Ibu Sari mematung. Bapak Andi yang kebetulan lewat juga berhenti dan melongok ke dalam. Setelah hening selama beberapa detik, Bapak Andi tertawa ngakak sampai perutnya sakit. Tara ganteng, pintar, sukses. Ternyata ada sisi manusianya juga, katanya sambil tepuk-tepuk bahu Tara. Ya ampun, Pama, jangan begini dong. Aku malu banget. Ibu Sari, yang tadinya kaget, akhirnya ikut tertawa kecil. Astaga, Tara, kalau kamu mau yang kayak gitu, setidaknya jangan lupa makan. Masa Mama harus ingetin kamu buat berhenti? Ya, tahulah, kerja keras itu. Seketika suasana jadi cair. Tara yang awalnya malu berat akhirnya ikut senyum-senyum malu. Sejak saat itu, mereka mulai bercanda soal kebiasaan Tara, meskipun Ibu Sari tetap memastikan ada parental controls di internet rumah mereka. Biar ada batasnya, Tara. Kamu kan bukan cowok kampus lagi, harus bisa kontrol diri, katanya sambil tersenyum jahil. Dan Tara, dia mulai keluar kamar lebih sering. Walaupun sesekali masih mager di kamar, ya, setidaknya sekarang dia selalu memastikan pintu terkunci rapat
dan pakai headphone super tebal. Setelah kejadian Tara ketahuan oleh Bapak Andi dan Ibu Sari, suasana rumah perlahan kembali normal. Namun, ada satu orang di rumah yang diam-diam menyimpan informasi ini dengan raut penuh rasa penasaran. Sumiati, pembantu muda yang sudah hampir setahun bekerja di rumah keluarga Andi. Sumiati ini bukan pembantu biasa. Dia cantik, usianya baru 27 tahun, namun sudah janda beranak satu, dan punya kepribadian yang ceria, kadang-kadang genit. Diam-diam, Sumiati sering memperhatikan Tara, pemuda tampan yang meski sukses di luar, di rumah malah sering mager di kamar. Setelah mendengar obrolan antara Ibu Sari dan Bapak Andi soal kebiasaan malam-malam Tara, Sumiati tidak bisa menahan rasa isengnya. Suatu sore, ketika Tara sedang duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel, Sumiati muncul membawa secangkir teh. Tapi kali ini, senyumnya agak berbeda, sedikit lebih genit. "Mas Tara, teh hangatnya. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah." "Kek apa yang Mas Tara suka lakukan malam-malam?" katanya sambil menyengir usil. Tara yang sedang fokus ke ponselnya langsung terbatuk. "Hah? Maksud kamu apa, Sumi?" tanyanya sambil melotot. Mukanya langsung merah padam. Sumiati pura-pura polos sambil memasang senyum penuh arti. "Ah, Mas, saya kan cuma pembantu di sini. Tapi telinga saya kadang dengar juga. Apalagi kalau Bu Sari sama Bapak ngomong soal kebiasaan Mas di kamar." Tara menelan ludah, jelas merasa tidak nyaman. "Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Itu enggak ada apa-apa kok." Tapi Sumiati malah semakin berani. "Ih Mas Tara, malu kenapa sih? Semua cowok pasti kayak gitu. Tapi kalau Mas mau, daripada capek sendiri, mending saya bantuin deh." Mata Tara membelalak. "Sumiati," serunya. Sumiati tertawa kecil sambil mundur perlahan. "Santai Mas, saya cuma bercanda. Mas Tara tuh gampang banget digoda. Tapi serius ya, jangan lupa makan. Kalau Mas sakit, saya yang repot." Tara hanya bisa menghela napas panjang. Namun, sejak saat itu ia mulai melihat Sumiati dengan cara berbeda. Di balik kegenitannya, ternyata Sumiati punya sisi perhatian yang manis. Hari-hari berlalu, dan Tara yang biasanya mengurung diri di kamar mulai lebih sering keluar, bahkan ikut membantu pekerjaan rumah. Entah kenapa, ia merasa selalu ingin ada di dekat Sumiati. Suatu hari, ketika mereka sedang berdua di dapur, Tara mencoba berbicara lebih santai. "Sumi, kamu tuh suka genit ya? Semua orang kamu godain, atau cuman aku?" Sumiati tersenyum jahil sambil mencuci piring. Kira-kira aja Mas. Tapi kayaknya Mas Tara yang paling seru buat digoda." Tara tertawa kecil, merasa sedikit canggung tapi juga tersanjung. "Kamu ini aneh, tapi aku suka." Sumiati berhenti mencuci dan menoleh, tersenyum tipis. "Kalau suka, bilang dong Mas. Jangan cuma dipendam. Nanti malah jadi kebiasaan lagi," ucapnya sambil mengedip nakal. Tara tak bisa menahan tawa sekaligus rasa malu. "Kamu benar-benar tahu caranya bikin orang mati gaya, ya?" Sore itu, ada sesuatu yang berubah. Tara, si bujang ganteng yang biasanya asyik dengan dunianya sendiri, mulai membuka hati. Dan Sumiati, meski hanya pembantu, ia menjadi sosok yang mengingatkan Tara bahwa hidup tak melulu soal pekerjaan atau pelarian di dalam kamar. Sejak percakapan di dapur, hubungan Tara dan Sumiati perlahan berubah. Godaan kecil yang awalnya hanya candaan, kini sering berubah menjadi obrolan hangat yang membuat Tara merasa nyaman. Setiap kali Tara keluar dari kamarnya, Sumiati selalu ada, entah menyajikan teh, membantu membereskan ruangan, atau sekadar tersenyum genit sambil melontarkan lelucon. Namun, di balik sikap genit Sumiati, ada perhatian yang tulus. Ketika Tara sibuk bekerja, Sumiati selalu memastikan ia makan tepat waktu. Ketika Tara terlihat lelah, Sumiati menawarkan minuman segar dengan senyuman lembut.
Tara, yang tadinya hanya melihat Sumiati sebagai pembantu, kini mulai melihatnya sebagai seseorang yang istimewa. Suatu sore, Tara memutuskan untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Ia butuh udara segar setelah seharian bekerja. Tak disangka, ia melihat Sumiati duduk di bangku taman, sedang asyik membaca buku. "Sumi," panggil Tara. Sumiati menoleh, sedikit terkejut. Mas Tara, tumben banget di luar." "Biasanya kan Mas Tara sibuk di kamar," jawabnya sambil tersenyum. Tara mendekat, duduk di sebelahnya. "Ya, aku pikir mungkin aku terlalu banyak di kamar. Lagi pula aku jadi penasaran kamu baca apa." Sumiati menunjukkan sampul buku itu. "Cuma novel biasa, Mas, cerita cinta." Tara mengangguk sambil tersenyum. "Cinta, ya. Menurutmu cinta itu kayak apa sih, Sumi?" Sumiati tersenyum lembut, menutup bukunya dan menatap Tara. "Cinta itu, menurut saya, sesuatu yang sederhana tapi bikin nyaman. Kayak orang yang peduli sama kita tanpa alasan. Yang selalu ada, bahkan ketika kita nggak sadar mereka penting." Tara terdiam sejenak menatap wajah Sumiati yang bercahaya di bawah sinar matahari sore. "Aku rasa aku mulai ngerti maksudmu," katanya pelan. Sumiati tertawa kecil. "Wah, Mas Tara mulai melankolis nih. Hati-hati Mas, jangan sampai baper gara-gara saya." Namun, kali ini Tara tidak tertawa. "Sumi, aku serius. Kamu bikin aku sadar ada banyak hal yang aku lewatkan selama ini. Aku sibuk sendiri di dunia kecilku, tapi kamu selalu ada, bahkan tanpa aku minta." Wajah Sumiati memerah. "Mas Tara, jangan bercanda. Saya cuma pembantu di sini." Tara menggeleng. "Kamu bukan cuma pembantu, Sumi. Kamu seseorang yang membuatku merasa lebih baik. Setiap hari kamu istimewa." Sumiati terdiam, hatinya berdebar. Ia tak menyangka, di balik semua keisengannya menggoda Tara, ada perasaan tulus dari pemuda itu. Hari itu, di bawah langit sore yang mulai berwarna jingga, Tara dan Sumiati berbicara lebih dalam. Mereka berbagi cerita, tawa, dan keheningan yang nyaman. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Suatu malam rumah terasa sepi. Bapak Andi dan Ibu Sari sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis, meninggalkan Tara dan Sumiati di rumah. Tara, seperti biasa, menghabiskan waktu di kamarnya. Sementara Sumiati sedang sibuk membereskan dapur lalu ke garasi, memastikan pagar terkunci, dan kemudian mengunci pintu depan. Ketika sedang berjalan menuju kamarnya sendiri, Sumiati melewati pintu kamar Tara yang sedikit terbuka. Ia mendengar suara pelan dari dalam kamar, samar-samar seperti seseorang bergumam, berdesah dan merintih. Rasa penasaran membuatnya berhenti sejenak. Namun, langkahnya terlalu cepat hingga menyenggol sudut rak majalah dengan keras, hingga suara gesekan lantai dan kaki rak berderit keras. Tara, yang mendengar suara itu, langsung panik dan menghentikan aktivitasnya. "Sumi, itu kamu?" tanya Tara dengan suara bergetar. Sumiati merasa malu ketahuan menguping, tapi akhirnya menjawab, "Ya Mas, saya cuma lewat, nggak sengaja dengar." Tanpa menunggu, Sumiati mendorong pintu kamar yang masih sedikit terbuka. Di dalam, Tara berada di tempat tidur, berbaring dengan tanpa memakai pakaian. Wajahnya merah padam, jelas-jelas panik. Sumiati menatapnya, lalu menutup pintu dari dalam. "Mas Tara, kenapa sih selalu panik kalau saya di dekat kamu?" tanya Sumiati sambil tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Tara menutupi tubuhnya dengan selimut, dengan tombak yang masih berdiri, menjadikan selimut menyembul di bagian itu. "Aduh, Sumi, kamu selalu datang di saat yang nggak tepat. Aku malu." Sumiati mendekat, duduk di kursi dekat tempat tidur Tara. "Malu kenapa?"
Saya kan udah bilang saya ngerti kok. Mas Tara cuma manusia biasa. Saya nggak bakal ngecek Mas. Tara menyimpan handphonenya, menatap Sumiati yang kini duduk hanya beberapa langkah darinya. Sumi, kamu selalu bikin aku bingung. Aku nggak tahu kenapa. Tapi tiap kamu ada di dekatku, aku merasa nyaman. Sekaligus deg-degan. Sumiati tersenyum lembut, kali ini tanpa keusilan yang biasa. Mas, saya juga deg-degan. Dari dulu. Tapi saya takut bilang apa-apa, karena saya cuma pembantu di rumah ini. Tara menatap Sumiati dengan mata yang berbinar, penuh emosi. Kamu lebih dari itu, Sumi. Kamu orang pertama yang bikin aku sadar kalau aku nggak harus sempurna. Kamu bikin aku ngerti kalau nyaman itu lebih penting daripada semua hal lain. Sumiati merasa dadanya bergetar. Ia tak pernah menyangka bahwa Tara yang selama ini ia anggap hanya sebagai majikan, ternyata menyimpan perasaan yang sama. Perlahan, ia mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Tara yang gemetar. Mas Tara, kalau kita sama-sama nyaman, kenapa harus takut? Bisiknya. Malam itu, bintang-bintang bersinar lembut di langit, seakan menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam kamar yang sunyi. Tara berdiri beranjak dari tempat tidurnya, dengan masih dalam keadaan telanjang di hadapan Sumiati. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena keinginan yang terpendam begitu lama. Di hadapannya Sumiati masih duduk dengan tatapan yang tenang, penuh pengertian, seakan tahu apa yang ada di dalam hati Tara. Tara, bisik Sumiati lembut, suaranya seperti angin yang menyejukkan. Kita bisa berhenti kapan saja jika kamu merasa ragu. Namun, Tara menggelengkan kepala, matanya penuh dengan keyakinan yang baru ditemukan. Aku tidak akan ragu lagi, Sumi. Aku ingin berada di sini bersama kamu. Tara, bisik Sumiati lembut, suaranya seperti angin yang menyejukkan. Kita bisa berhenti kapan saja jika kamu merasa ragu. Namun, Tara menggelengkan kepala. Matanya penuh dengan keyakinan yang baru ditemukan. Aku tidak akan ragu lagi, Sumi. Aku ingin berada di sini bersama kamu, lebih dari apapun. Dengan sebuah senyum yang tulus, Sumiati mendekat, membiarkan jarak di antara mereka menghilang sedikit demi sedikit. Keheningan itu seperti sebuah lagu yang mengalun lembut dan penuh makna. Saat tangan mereka bersentuhan, dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada mereka berdua di dalam ruang itu. Sumiati lalu berdiri, meraih tangan Tara dan dengan gerakan halus melingkarkan ke pinggangnya. Mereka kini saling memeluk dan membiarkan ketegangan yang ada di antara mereka menguap bersama udara malam yang segar. Tak lama bibir mereka saling bertemu. Tara si bujang tulen yang selama ini hanya berani melepaskan hasrat dengan tangan dan bantuan film, kini benar-benar merasakan sensasi luar biasa. Apalagi wanita yang sedang menciumi Tara adalah seorang yang berpengalaman. Tara masih menikmati setiap kecup dan lumatan dari bibir Sumi. Sumi terus menjelajah sudut-sudut indah dari tubuh Tara, yang kini hanya berdiri mematung menikmati getaran-getaran lembut hangat dari lidah Sumi. Sumi terus menciumi badan hingga pusarnya. Saat kedua tangan Sumi berada di pinggul Tara, dia dikejutkan oleh rasa hangat dan basah yang rasanya tidak bisa dibayangkan terpusat di tombak miliknya. Tara mendesis lirih menikmati setiap aliran sengatan yang diberikan Sumi, sementara suara-suara lain dari aktivitas Sumi memecah keheningan malam di kamar itu. Mereka lalu menuju ke tempat tidur. Tara membaringkan Sumiati. Mereka saling bertatapan, setiap pandangan seperti sebuah bahasa yang hanya mereka yang bisa mengerti. Dalam diam, mereka berbicara dengan hati, berbagi cerita dan perasaan yang selama ini terpendam. Tara membelai rambut Sumiati dengan lembut. Aku merasa seperti dunia ini milik kita berdua, Sumi. Seperti semuanya hilang, dan hanya ada kita, bersama-sama. Sumiati hanya tersenyum, tanpa kata. Ada sebuah kedalaman di matanya
yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang saling memahami dengan penuh kasih. Perlahan dia mendekatkan wajahnya, memberi ruang bagi Tara untuk merasakannya lebih dekat lagi. Mereka kembali berciuman, meskipun sederhana, terasa seperti sebuah permulaan baru. Itu bukan sekadar ciuman, tetapi sebuah ungkapan dari banyak perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, seiring dengan berjalannya waktu, Tara dan Sumiati saling berbagi rasa yang tulus. Mereka tidak terburu-buru, tidak ada paksaan, hanya ada kedekatan yang perlahan menyatukan mereka. Sumiati terbaring di kasur, tubuhnya melengkung lembut, seolah menyatu dengan kain yang membelai kulitnya. Tara tak menyangka bahwa pembantunya itu bisa merawat tubuh sebersih ini. Tara terus menjelajah, menikmati setiap lekukan, dan melakukan aktivitas seperti yang sering ia tonton dari film-film di komputernya. Tara, dalam keheningan malam, masih terus menikmati setiap lekuk dan garis tubuh Sumiati, merasakan getaran halus yang mengalir di antara mereka. Dalam cahaya redup, suasana terasa sensual, membangkitkan rasa yang tak terucap, di mana setiap sentuhan menjadi puisi yang tak tertulis, menggugah jiwa dan meresap ke dalam relung terdalam. Seperti embun pagi yang menempel lembut pada dedaunan, keintiman ini menyelimuti mereka dalam kehangatan yang tak terduga. Tara mulai melangkah ke dalam taman rahasia, di mana setiap sentuhan adalah embun pagi yang menetes lembut di atas kelopak. Dengan hati-hati, ia menanamkan benih kasihnya, sementara Sumiati merasakan setiap getaran yang mengalir, seolah angin berbisik lembut di antara dedaunan. Setiap gerakan adalah tarian yang harmonis, membangkitkan melodi indah yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang saling terikat. Tara seolah menjadi arus sungai yang tak terbendung, mengalir dengan ritme yang kuat dan berulang. Setiap dorongannya adalah gelombang yang menghantam pantai, membawa Sumiati terhanyut dalam derasnya perasaan. Ia tak berdaya, terpesona oleh kekuatan aliran itu, merasakan setiap hentakan sebagai dentuman petir di langit malam yang membangkitkan gairah. Dalam tarian ini, tubuh mereka bersatu, menciptakan simfoni yang menggema di antara kedalaman jiwa. Tara dan Sumiati terbenam dalam lautan keringat, seolah bintang-bintang di langit malam menyaksikan tarian mereka. Dalam detik-detik yang mendebarkan, Tara mencapai puncak, seperti mata air yang meledak dari kedalaman bumi. Sumiati merasakan gelombang kehangatan itu mengalir ke dalamnya, membuatnya bergetar hebat, seolah petir menyambar tanah. Dalam keheningan yang penuh gairah, suara merintih mereka bergema, menciptakan simfoni kenikmatan yang tak terlupakan, seolah dunia di sekitar lenyap dalam pelukan rasa. Dalam cara yang penuh kehangatan, suara desa mereka saling menyatu, membentuk sebuah simfoni yang mengalun indah, mengisi ruang yang penuh dengan kehangatan dan perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam pelukan yang penuh pengertian itu, Tara merasa beban yang selama ini menekannya mulai hilang. Semua kecemasan, kegelisahan, dan rasa kesepian yang pernah menghantuinya terasa jauh, tenggelam dalam kehadiran Sumiati yang begitu tulus. Mereka berbagi malam yang penuh dengan cinta. Tetapi lebih dari itu, mereka menemukan sebuah pemahaman baru tentang diri mereka sendiri dan satu sama lain. Dan saat fajar mulai menyentuh langit, mereka masih tergeletak di ranjang berpeluk rasa. Hingga pagi saat Tara dan Sumi akan kembali pada rutinitas, mereka kembali melakukannya lagi, sebelum satu sama lain sibuk dengan rutinitas masing-masing. Sepertinya mulai hari ini dan seterusnya, tugas Sumi akan bertambah. Selain mengurusi pekerjaan rumah tangga, dia juga harus siap melayani kemauan si anak majikan